Yesus malole. Saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa dapat berbagi pengalaman hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada. Perkenalkanlah saya Albert Tako. Kalau saya singkatkan lagi, nama saya adalah anak Republik Bangun Ekonomi Terpadu tanpa rekor. Itu di dalam bisnis. Tapi kalau di dalam pelayanan, nama saya artikan anak raja bangun Betel tercinta. Saya lahir di Gorontalo 64 tahun yang lalu dan berjemaat di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya sejak tahun 1960 dan sampai sekarang. Dan saya terikat dalam satu jemaat lokal di PPS Jemaat Betel Jakarta Baru Barat nomor 44. Saya sangat yakin bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus tertanam di dalam satu jemaat lokal untuk iman kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang tetap. Saudara-saudara yang sangat saya kasihi dan dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan atau saya katakan badai yang sedang menimpa hidup kita, bahkan seluruh dunia tidak luput mengalami pandemi COVID-19. Baru saat ini, saudara, dengan kemurahan Tuhan, saya meluncurkan buku tentang perjalanan hidup saya yang saya beri judul Anak Kampung Mengabdi bagi Indonesia Tercinta melalui Tuhan. Buku ini sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menyangka begitu saya terbit cetakan pertama, saya hanya mencetak 100 sampel dan kemudian saya bagikan kepada teman-teman, dan ternyata buku ini menjadi suatu berkat yang luar biasa, sehingga saya baru saja melakukan cetakan yang kedua sejumlah 300 sampel. Dan ini pun sudah habis. Masih banyak lagi teman-teman yang minta untuk, pertama saya kirimkan satu buku, mereka minta untuk dibagikan 5, 10 untuk diteruskan kepada teman-teman yang lainnya. Dan ini saya akan berencana untuk mencetak lagi cetakan yang ketiga sebanyak 600 sampel. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya hanya ingin membagi suatu pengalaman hidup yang saya ubah menjadi suatu pengalaman iman bersama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mengatakan ada dua hal. Setiap orang kali ketemu saya, mereka pertama kali yang mereka tanyakan, ya tentu menjabat tangan ya. Kalau sekarang ini ya sementara kita tidak bisa melakukan jabat tangan, ya cukup tangan kita lipat dan saling menghormati. Mereka menanyakan kepada saya, pertama, Pak Albert sehat? Ya pikir kakaknya itu biasa dan belum berat. Saudara yang kekasih, apa jawab saya? Saya menjawab kepada mereka, puji Tuhan, terima kasih, saya sampai hari ini sehat. Dengar baik-baik, saya sehat karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi ingat, dan kalau saya menjalani pola hidup sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang kurang bisa menerima jawaban saya. Tetapi akhirnya dengan terjadinya badai corona yang melanda negeri ini, pada akhirnya kita juga masyarakat semua harus mengakui bahwa
bukan sekadar kasih karunia Tuhan. Tetapi saya tidak meremehkan kasih karunia Tuhan. Tetapi maksud saya, ada bahagian Tuhan yang Tuhan apapun masalah dan lakukan. pergumulan yang kau hadapi saat ini. Tetapi kita harus ingat sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, Haleluya. kita pun ada kewajiban, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang bukan domain Tuhan. Seperti di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Saya percaya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tindakan pemerintah, himbauan pemerintah, bahkan keputusan-keputusan pemerintah, bahkan sampai kepada PSBB yang akan ditindak secara tegas, bahkan akan diambil tindakan, siapa yang melanggar akan dikenakan hukuman. Mari kita sebagai orang percaya, kita harus melihat ini adalah bahagian di mana kalau menurut saya peraturan-peraturan himbauan pemerintah ini harus kita responi dengan baik, karena ini adalah bahagian dari pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pemerintah kita. Nah, ini yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap bahwa wah, pemerintah kita ini menyusahkan rakyat, menyusahkan kita, keadaan sudah susah, tambah susah. Tapi dibalik daripada itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus memahami, inilah salah satu bagian pertolongan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita melalui doa-doa kita. Olehnya, mari kita dukung pemerintah kita dengan PSBB, dengan tinggal diam di rumah, dengan melakukan pola hidup yang sehat. Itulah bahagian kita yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menjawab pertanyaan tadi, bahwa saya hidup sehat karena kasih karunia Tuhan, dan kalau saya mau melakukan pola hidup sehat, ini adalah sesuatu yang memang jangan kita hanya mengharapkan kasih karunia Tuhan, tetapi kita tidak mau menjalani apa yang menjadi bahagian kita, sehingga apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita putus. Dan pada akhirnya kita menghakimi bahwa percuma kita ikut Tuhan. Tuhan tidak menolong kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang beriman, Tuhan katakan hiduplah dengan bijaksana. Apa yang menjadi bahagian kita, kita lakukan. Dan apa yang menjadi bahagian Tuhan, Tuhan. Oke, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah, kali ini saya akan ingin sharingkan dengan Bapak Ibu. Nanti ada pertanyaan kedua yang sering disampaikan ke saya. Pak Albert tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Saya akan jawab nanti pada episode berikutnya, karena saya akan membahas dulu, memberikan sharing dengan Bapak Ibu saudara sekalian tentang satu materi yang sangat memberkati saya, yang saya beri tema bagaimana cara untuk mencapai keberhasilan dalam rencana Allah. Kalau saya berbicara tentang berhasil di dalam rancangan Allah, maka tentunya ada juga keberhasilan yang di luar rancangan Allah. Saya tidak mau masuk di dalam kalimat yang barusan saya sampaikan tadi. Saya tidak akan membahas itu. Bagaimana orang-orang yang berhasil di luar rancangan Allah, saya tidak mau membahas. Yang saya akan menyampaikan berkat sharing, yaitu bagaimana mencapai keberhasilan di dalam rancangan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika buku saya sampai ke beberapa teman-teman saya, baik rekan bisnis, teman-teman dekat, ya teman-teman sepelayanan, banyak yang memberikan apresiasi yang luar biasa. Tetapi ada juga yang memberikan komentar-komentar miring yang bagi saya itu tidak saya permasalahkan. Mereka menafsir bahwa dengan saya menulis buku itu adalah sesuatu yang ingin saya pamerkan, bagaimana tentang kekuatan saya, bagaimana tentang keberhasilan saya. Seolah-olah ada unsur kesombongan. Tetapi saya tidak menanggapinya itu. Tapi saya hanya menyampaikan, tolong Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang telah menerima buku saya, baca dari awal sampai pada akhir. Sebab kalau Bapak Ibu tidak membaca sampai pada akhirnya, epilog, maka akan menimbulkan gagal paham. Kenapa? Dari seluruh rangkaian kisah hidup saya, perjalanan hidup saya di dalam penyertaan Tuhan, dan sampai saat ini apa yang sudah saya capai, saya tulis semua terperinci di dalam buku. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada setitik pun, tidak ada maksud apapun di dalam benak pikiran saya untuk hal-hal yang menjadi kebencian Tuhan. Dan itu saya ungkapkan pada epilog daripada buku saya itu adalah batu nisan yang saya sudah persiapkan. Di mana di dalam batu nisan itu saya kutip ada satu ayat dari kitab Ayub yang bunyinya demikian. Dengan telanjang aku dilahirkan dari kandungan ibu, tetapi dengan telanjang pula aku akan kembali ke Bapa di surga. Kemudian semua yang saya miliki, baik itu harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, maupun yang bernyawa, istri, anak, cucu, menantu, semua ini Bapak Ibu akan meninggalkan saya dan akan saya tinggalkan, saya mau atau tidak. Tetapi saya sadar ada satu yang akan terus menyertai perjalanan hidup saya sampai kepada kekekalan, yaitu perbuatan baik saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tambahkan lagi satu kalimat. Semua yang kita miliki di dalam dunia ini adalah titipan Tuhan dan bukan milik kita. Saya menyadari ketika saya memiliki konsep pemahaman seperti ini, tidak ada pun kesombongan dari saya. Tidak ada kebanggaan, kesombongan yang harus saya tunjukkan. Dan ini yang membuat saya untuk membagi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Marilah, sebagai orang percaya, sebetulnya kalau kita mau mencapai keberhasilan di dunia ini terlalu mudah. Saya katakan terlalu mudah. Sebagaimana pengalaman saya. Oke.